Halo teman-teman, kami di sini akan membahas tentang birokrasi atau good governance dan reformasi birokrasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Hueda Yuka Salsabila dan Sofa Ulmuna. Sebelum masuk ke penjelasan, jangan lupa like videonya ya teman-teman. Oke, jika sudah di-like, mari kita tonton videonya. Jadi, birokrasi itu bersumber dari kata biro, yang artinya meja, dan kraten, yang artinya pemerintahan. Dengan demikian, birokrasi mempunyai arti meja pemerintahan. Selain itu, birokrasi juga berasal dari kata birokrasi, yang artinya sebagai sebuah organisasi yang mempunyai rantai komenado dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil atau militer. Nah, kalau birokrasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Atau, dalam definisinya yang lain, birokrasi adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak lika-likunya. Birokrasi dinamakan juga sebagai badan yang melakukan penyelenggaraan layanan publik atau civil service. Birokrasi tersusun atas individu yang diangkat eksekutif dan posisi mereka selalu datang dan pergi. Dalam artian, individu itu duduk di dalam birokrasi karena dipertahankan menurut prestasi kerjanya, dan kadang-kadang mereka dikeluarkan karena prestasi kerjanya kurang baik. Menurut Michael G. Roskin, menyatakan birokrasi mempunyai 4 peranan penting dalam sebuah pemerintahan modern yang terdiri dari administrasi, pelayanan, pengaturan, dan pengumpulan informasi. Good governance memiliki 3 komponen dalam pelaksanaannya sebagai suatu sistem yang harus saling bekerja sama, menjaga keseimbangan dan saling mengontrol. 3 komponen tersebut yaitu pemerintah, rakyat, dan keusahawan. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan ini tidak sebanding, maka dipastikan akan terjadi pembiasan. Adapun jenis-jenis birokrasi negara, di Amerika Serikat ada 4 jenis birokrasi, antara lain departemen-departemen di dalam kabinet. Dalam birokrasi tersusun atas beberapa lembaga birokrasi yang dibagi berdasarkan tugasnya, seperti Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, dan departemen lainnya yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Agen-agen federal. Agen-agen federal adalah ungkapan lain dari tangan kanan dari lembaga kepresidenan. Agen ini terbentuk dengan dasar dari pilihan presiden yang sedang memerintah ketika itu. Contohnya seperti NASA dan VBI. Sedangkan untuk di Indonesia seperti LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariska Nasional. Perusahaan-perusahaan federal milik federal. Adapun jenis birokrasi ini adalah birokrasi yang menyatukan antara lembaga pemerintah dengan lembaga bisnis. Contohnya seperti BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Agen-agen pengaturan independen. Agen-agen pengaturan independen adalah birokrasi yang dibuat untuk keperluan dalam menyelenggarakan regulasi ekonomi atas dunia bisnis. Contohnya seperti BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, KPK, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, KPPU, atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan masih banyak lainnya. Apakah kalian tahu apa itu reformasi birokrasi? Ya, jadi reformasi birokrasi itu merupakan suatu upaya
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut unsur-unsur kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur negara dan birokrat. Tujuan diadakannya reformasi birokrasi yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan ideal, yaitu good governance. Secara teoritis, terdapat 3 komponen penting yang terkait satu sama lain dalam membangun adanya good governance. Pertama, institusi negara. Komponen ini memiliki peran penting, khususnya dalam meletakkan landasan bagi keberadaan pemerataan, keadilan, dan kedamaian, serta membangun lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi pembangunan. Komponen kedua, masyarakat madani. Komponen kedua ini memiliki peran penting dalam membangun landasan bagi adanya kebebasan dan persamaan, termasuk kebebasan mengekspresikan diri yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, sektor swasta. Keberadaan komponen ketiga ini penting untuk meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan volume produksi dan perdagangan, membangun sumber daya manusia, dan langkah-langkah penting lainnya. Dari ketiga komponen tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan ini tidak sebanding, dipastikan akan terjadi pembiasan dan komponen good governance tersebut. Birokrasi dalam konteks pengelolaan kekuasaan negara. Birokrasi adalah pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari. Ia berperan sebagai pelaksana keputusan yang dirumuskan pemimpin politik. Birokrasi berperan penting karena dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari tidak pernah terjadi kevakuman administrasi, baik dalam proses perumusan maupun di dalam proses pelaksanaan setiap kebijakan. Selanjutnya, ada relasi birokrasi dan demokrasi. Birokrasi biasanya menunjukkan suatu lembaga atau tingkatan lembaga khusus. Selain itu, birokrasi juga dapat berarti suatu metode tertentu untuk mengalokasikan sumber daya alam suatu organisasi yang berskala besar. Jadi, dari video pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah meja pemerintah yang mempunyai peran yaitu administrasi, pelayanan, pengaturan, dan pengumpul informasi. Selain itu juga ada jenis birokrasi, antara lain departemen-departemen di dalam kabinet, agen-agen federal, perusahaan-perusahaan federal milik federal, agen-agen pengaturan independen. Birokrasi juga mempunyai komponen tersendiri, yaitu institusi negara, masyarakat madani, dan sektor swasta. Nah, segitu dulu penjelasan di video kali ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far.